Podcast lah. Wah. Nah, Batam Center ada tempat legend namanya Pajak Babi Ah, Buta. itu kenapa bisa dikasih nama pajak babi buta, yang Bang? pertama apa tuh? Filosofinya kayak gini ya. Pergerakan yang membabi buta. Kalau pajaknya itu bahasa Medan, pajak itu pasar. Pajak Ya, itu pasar, ya. pasar, ya. Jadi itu dulu waktu Memat depan itu pasar. Ya, Oh. betul. Kami masuk situ juga kayak ada gondola-gondola peta. Sebelum jadi percetakan. Sebelum Oh, iya, jadi iya. percetakan, jauh sebelum jadi percetakan, Masih itu lapang dulu ya. pasar. Oh. Jadi pajak, karena banyak kan orang Medan situ ngomongnya pajak. Nah, jadi kita berdiri di situ. Itu dulu kami masuk itu masih ada kotak kecil-kecil itu. Iya. Untuk jualan ya. Itu masih bebas masih klaim tuh satu-satu. Ini punyaku, ini punyaku. Apalagi yang bawa cewek kan. Ini kamarku. Kayak gitu. Itu masih ngerasain. Mabuk hilang satu. Tapi udah nggak ada yang jualan di situ. Udah mati. Memang udah nggak terpakai. Jadi mabuk hilang satu, roboh satu, nyender tumbang gitu kan. Sampailah tersisa itu 3 kami gabungin kalau Ujung kiri. Ujung kiri itu 3 kami gabungin. Mulailah ngambil nama yang kayak apa sih filosofinya yang kita ini di belakang gitu. Ya gerilya, membabi Ya. buta. Oke. Orang paling itu tuh. Terus kan izin nggak kalian di situ yang di situ yang terakhirnya ya? Nggak ada izin karena apa ya? Yang tanah Pemko percetakan di belakang paret itu punya swasta, workshop itu punya swasta. Bahkan sampai penggusuran kemarin, terakhir penggusuran pun mereka orang swastanya turun bingung. Kayak mana ya? Kalian udah lama di sini katanya. Cuman Bagus pula ya. Jadi gimana nih keputusannya? Kalian bongkar sendiri atau kami yang bongkar? Kami aja lah bongkar, Pak. Kata rival kan gak enak lah kami sakit lah kami nengok orang bongkar sama. Ya udah kami kasih waktu. Tapi Sampai itu, sempat bikin acara terakhir tuh kan. Oh ya, iya. tapi seharusnya pas kalian membongkar tuh bilang dulu sama kami biar kami ambil. Kemarin kan aku cuma dapat 1 papan tuh aku taruh di logo suara. Iya, itulah sebagai kenangan. Itulah yang sangat disesalkan, memang bener-bener gak tersisa. Coba kalian bilang kemarin aku bisa jadi taruh di mana gitu di logo suara kan lumayan kan. Bener Gitu. Itu yang penyesalannya seperti itu. Memang jadi nggak ada yang tersisa. Bahkan sekarang kalau iseng-iseng rindu gitu kan, mana kita ngumpul pajak yuk. Udah tinggal puing-puing, udah tinggal ngenang Rata, aja, ya? udah ngenang udah. Asli tinggal mengenang aja. Dulu aku paling takut tuh kalau lewat situ. Dulu. Semenjak dah kenal Bang Ale, siapa? Ripal. Rupanya isinya bocor-bocor ya. Lewat situ Menyenangkan, takut. iya. Apa yang agak yang mirip-mirip tuh? Apa? Gepeng. Ya. Itu segan-segan mur orang itu tuh. Iya, gepeng. Kalau itu memang gepeng legend itu. Iya, terus kalian juga pernah ngadain hari dunia ya kalau nggak salah. Hari Bumi. Itu siapa punya inisiatif waktu itu? Hari Bumi dari kawan-kawan sih. Dari kawan-kawan semua. Nah ini pajak ini ada pergerakan yang betul-betul gitulah. Kalau ke suara emang musik aja ya sejauh ini ya sama artwork. Artworknya gimana itu? Iya kan sama pergerakan artwork, juga. sama artwork maksud aku. Harusnya kan orang lokal sombong, jualnya mau di lokal, jualnya internasional. Dolar ya? Dolar. Kebetulan lakunya di sana kali ya. Tegora ya kan. Dolar. Iya, tapi kok kalian ada pergerakan gitu-gitu kan. Tapi mudah-mudahan next Loka mau bikin media blog gitu, mungkin ada makanan, bukan hanya musik aja. Musik udah pasti ya. Makanan pergerakan dan makanan buat video juga nanti bakal gitu. Karena kan nggak bisa nge-gigs lagi. Istilah kayak gitu kan. Iya sih. Saat ini belum bisa nge-gigs lagi. Jadi Cari jalan keluar, yang penting kita berkarya gitu kan. happy yang penting. Betul. Happy-nya pusing nih. Gitu. Betul. Terus pajak ditutup karena memang mau ada penggusuran ya. Awalnya itu penggusuran itu hanya untuk Yang Pemko, Yang depan. percetakan depan. Sebenarnya kita itu nggak kena imbas gitu. Swasta Cuman bingung ya. Cuman sangat tensin kalau kita dibiarkan, workshop dibiarkan, depan udah nggak ada apa-apa. Sangat terlihat gitu, mencolok. Jadi mereka itu cari cara. Bahkan waktu itu kedai-kedai di depan dibongkar pamong, mereka cuma bisa ngeliatin, anak-anak nantangin malah gini, ngeliatin balik karena mereka nggak bisa nyentuh. Ini swasta gitu. Ya pasti lah, betul. Jadi pamongnya songong kali kalian, memang nggak bisa nyentuh gitu.
Tapi juga pembangunan yang di Myanmar yang baru juga terbengkalai kabarnya. Entah kayak gitu-gitu udah Gitu-gitu berapa tuh, tahun. udah berapa tahun tuh? Gitu-gitu Iya, untuk dia. pajak aja udah 2 tahun. Padahal cepat kan istilahnya pembangunannya cepat kan itu yang depan tuh. Drang. Iya, Tiba-tiba nggak ada pembangunan lagi sama sekali, betul, kan? mandet. Itulah kenyataan Batam. Bangun gedung udah. Dah hilang ya. Hilang. Ya, nggak Contoh lah macam yang di Baloi itulah gedung tinggi itu. tahu. Ya, yang punya mati, geng. Oh. Itu yang punya Olo kan. Yang mana? Yang Lampu merah. lampu merah Grand Mall. Ah, Ah, itu yang punya Olo kabarnya. Pas dia mati stop, geng. Tites ingat Tites. Dites apa ya? Harmony One. Oh, itu. Babi kali tuh. Dulu kan sangat-sangat waduh kan. Mega proyek. Rumahnya bangsa. Masuk Harmony One. Sok-sokan bisa nantangin isinya. Isinya hantu kan, bener. Tapi malah sepi tuh. Ya Harmony One sepi. Wak. Bukan nggak tempat apa semua itu. Macam di depan kan macam Hotel One itu pun ngeri juga tuh kan. Auranya lain bener. Hotel One tuh memang hotel paling lama di Batam tuh, tapi gua segan Wak, masuk situ naik semua barang-barang tuh. Siapa suruh konsepnya kayak gitu coba? Ya, konsepnya Mesir, Wak. Tempat itu udah sepi. Bapomet semua. Betul. Bapak semua isinya betul juga tuh. Keren tapi sih. Gini. Keren sih. Maunya dia jadi ikon Batam maunya itu. Keren. Di Las Vegas ada piramid kan, di Batam ada Hotel One kan. Itu Nah, legend berarti kali kok itu. ngerasain UIB, zaman UIB berarti? Basubrik ya? Iya. Basubrik enggak. Betrayer. Kan Enggak. Oh, kok masih di Medan? Masih di Medan itu, Oh, masih itu di Medan. Bang Marco tuh gitu, ya kan? Heeh. Bang Marco sama. Mario Korek. Oh, Marco. Iya. Maele Marco. Jadi yang aku dengar dari kawan-kawan cerita-cerita gitu setelah Bengkong Boot Boy itu terus yang orang Pak Rai, orang Iboy basisnya Anti Strike tadi, orang Iboy itu yang jalan ke Bali. Ke Bali Jemput Superman is Dead. Oh. Nah, itu yang aku ingat story-storynya kayak gitu-gitu. Nah, disitulah itu anak-anak itu mulai rame gitu. Anak-anak sekolah pada zaman itu yang banyak nongkrong gitu. Ini kan masih yang di Myanmar sama di Mega Mall kan ini. Ya. Memat sampai ke BCM. BCE Belakang Batam Barata. Center Mall. Nah, jadi Memat Matahari, Barata, BCM. Itu anak-anak tuh depannya katanya Nah, isinya. itu beda-beda nggak tongkrongannya? Yang punk di sini, yang metal di sini, anak mobil sini, ada nggak sih gitu? Kayaknya, Karena aku lupa ingat. Kayaknya. Sama lah sama juga model kayak yang di cekan NH kan gitu juga modelnya ya kan. Oh iya, cek dulu. Zaman ya kan. Itu legend kalau tuh. Orang BHT dulu ya. Lihat ya. Iya. Macam ngelayat orang mati hitam semua baju. Aduh. Wah, itu CK ya. Tapi memang pada zaman itu ya yang hidup kota ya memang di Batam Center, Wak, ya kan? Ya. Memang apa-apa macam mall. Nah, itu apa-apa. dari tadi Ih. nyari katanya itu apa ya, kayak untuk pusatnya Iya, gitu. pusatnya anak-anak di Ya gitu. orang kalau mau keluar ya ke itu, ke Batam Center. Batam Batam Center. Ah. Aku aja dulu belakang Padang. Nah, di zaman Pancung tuh belum ada namanya tutup atas. Oh, zaman-zaman itu tuh Pancung tuh tak ada tutup atas. Jadi kapal Pancung besar isi berapa puluh orang pergi Batam, turun di Sekupang. Wih, bangsat, aku ingat Pancung, aku ingat main ke Pulau Bulo. Oh, dia Pulau-Pulau. Main ke Pulau Bulu. Di Pulau Bulu tuh ada anak-anak satu Ada orang, tapi dia nyekennya di Tiban. Oh. Rizky kecil. Tapi dia aslinya Pulau Bulu. Dia sekolah sana. Bang, mainlah ke pulauku kata gitu. Itu naik pancungnya yang bawa kawan dia juga. Santai, Bang. Dia kayak main ini, main layang. Asli gini dia pegang mesin itu. Santai, Bang, kata gitu. Awak kiri kanan dia anjing. Gitu. Itu hilang mabuk. Sama kayak Bang Edo. Yoi. Kalau udah ngeri bawa mobil, mau nabrak. Bang. Slow. Bogel gitu juga. Iya. Anjing, bogel nggak bisa pelan bawa mobil, sumpah. Oh, Bang Edo pelan, tapi mau nabrak orang sama aja kan? Intinya nabrak orang kan ini kan? Iya. Bang. Yang dia Slow. yang ceritanya keluar jalur. Keluar jalur mana? Ini kan Oh iya. ini kan jalur kena goyah, ini balik rumah dia ke sini. Astaga. Gara-gara tidur. Aduh, untung malam tuh sepi kan malam kan. Tak terlalu rame. Oh, ada terakhir dia sama Toto. Sama Erik. Oh. Aduh, ke ini. Mana? Nongsa. Emak ngapain Ke Nongsa? Nongsa ngantar. Oh. Oke.
udah masuk tanah. Bang. Slow. Pelan sedikit bang, pelan. Ini udah sepelan kali 90. Berhenti bang. Totok lah bawa sibuk. Korek yang nyetir kok. Udah baru aman. Emang ngeri beliau itu. Ngeri memang sih. Bang Edo tuh lupa umurnya hampir 40. 28. Dia kira masih 28. Skip. Kalau nggak diingatin asam urat lupa deh. Asam urat. Anjing, semua podcast ngomongin dia. Dari episode 1 sampai sekarang ini pasti Masih dia ya, Ada bintangnya. hubungan dengan dia. Kecuali Selalu ya. tadi ngomongin juga padahal nggak kenal juga Mbak itu. Oh, tanya sebelum aku. Iya. semua kami sebut. Terus inilah ya. Terus setelah pajak bubar, nah kok kemana le? Kalau dulu kan nyari Ale, ya udah ke pajak aja. Kalau nggak ada pun nitip salam. Tidak, kalau ada Kan? kalau Nanti ada bilangnya Male ya gini ya. Iya. kalau ada bisa jodoh. Jumpa pasti ke jodoh. Jadi Kalau sekarang mana nih? satu tahun terakhir pajak masih ada itu memang aku ngembangin sayap. Oh, mak. Ngembangin sayap. Dulu burung puyuh. Ah. Sekarang cendrawasih. Buyung-buyung. Man, Buyung-buyung, mau apa man. tuh man? Buyung. Buyung-buyung. Itu lawak kontemporer. Anjing. Asli. Aku kalau nggak sayang handphone ku campak semua. Man, bohong apa tuh man? Buyung. Babi kali yuk. Jadi aku ke Batu Aji tuh. Aku balik ke rumah kayaknya jumpa pasarnya gitu. Karena memang dari pajaknya sendiri di pajak itu gimana ya? Pendewasaan diri kita tuh memang dapat untuk anak-anak yang di dalamnya gitu. Kau mau jadi apa? Oke. Kau mau jadi apa? Gambar. Kau feel kau kemana gitu? Kau dapatkan sendiri, kau perdalam sendiri. Taekwondo. Jadi ada. Hobi apa berantem gitu kan? Ada. Jadi kebetulan aku di situ tuh memang bener-bener lebih ke editing, lebih ke sablon. Feel-nya ke situ gitu. Ada kawan-kawan yang lain yang ke tato, yang ke pemabuknya sampai sekarang memang enggak sadar. Macam ada kerja. Percetakan kan depan juga. Jadi Macam ngebantu rival di situ kerja. curi ilmunya. Asli yang dinamakan otodidak itu nggak diajarin kita ngintip, kita merekam tangannya kemana, ininya kemana, itu aku ngerasain. Karena saat bang ini kayak mana ntar ya memang super sibuk mereka, tapi kayak mana kita cari celah supaya dia mau ngajarin kayak gitulah. Jadi kayak gitu aku dapat feelnya di situ. Balik ke rumah kayaknya aku mau coba lah buka usaha sablon kayak gitu. Tapi pas di pajak udah buka kan? Pernah Ada. cetak Diko kan? Iya, di pajak ada. Teman-teman pas aku jalan di Batu Aji, teman-teman di pajak tetap jalan. Cuman itu pajak dibubarin itu kita udah tahu 3 tahun sebelumnya, 3-4 tahun sebelumnya kita udah dikabarin. Ini tempat ini bakalan tapi kita belum tahu kapan Ada gitu. intel orang di dalam. Oh iya, ada orang dalam. Jadi kayak gitu memang udah dari 3 tahun sebelumnya memang kita udah tahu itu bakalan apa gitu. Cuman sayangnya kejadian itu pas memang kawan-kawannya lagi semangat-semangatnya nyablon. Iya sih. Kawan-kawannya lagi semangat-semangatnya nyablon kayak gitu. Terakhir udah dibubarin, angkatin lah barang-barang, taruh aja di Batu Aji. Jadi alat-alat pajak pindah ke Batu Aji semuanya. Terus kata kau ngembangin sayap itu apa maksudnya? Aku buka usaha sablon sendiri. Sekarang Heeh. di Batu Aji. Iya. Aku lihat baju anak sekolah gitu-gitu ya. Ya Semua, masuknya Bang ke Alit situ. semua. Itu yang aku bilang aku dapat pasarnya nih di Batu Aji gitu. Ngerasain di Bengkong, ngerasain pas ngekos di Bengkong, banyak sini tukang sablon, Batam Center apalagi gitu kan. Tiban juga udah ada. Di Batu Aji karena memang aku besar di sana, lingkungan permainannya di sana, Banyak teman dulu. masuk gitu. celahnya kemana aku tahu, ya udah aku buka di Batu Aji. Nah, Sampai sekarang. apa aja yang pernah kau sablon di luar anak-anak lah? Kalau anak-anak jelas lah ya. Sekolah, komunitas, partai. Mantap. Sering aku lihat postingan Bang Ali ya itu warna-warni bajunya. Yang penting bayarannya nggak telat. Yoi. Itu yang penting ya kan. Orang nak beli bahan nih. Ada yang lucu. Apa lucu apa? Bikin baju kurban, dibayarnya setelah potong dulu. Potong kurban dulu. Kalau sekarang nih kurban kayak mana yang kurban kali ini? Baju panitia gitu. Baju panitia gitu. Iya, cuman di ini kan, oke, Bang udah siap nih gitu kan. Kayaknya itu yang nyetak kayaknya orang caleg yang lagi cari muka. iya, Gitu. iya. Baju kurban, buat panitia kurban. Tapi pas ngambil
Bang, bisa nggak nanti selesai acara ini dulu katanya gitu, baru nanti aku bayar. Mak, aku cancel, kasihan sapinya kan. Kau capek nunggu. Aku cancel, kasihan panitianya. Ya udahlah, yang penting jangan putus kontak Putus lah, Bang. sekolah. Putus kontak. Asli setelah Tapi pemotongan akhirnya baru dibayar memang. Cuman kan mak lucu kayak gitu, sumpah. Abang tuh kurban itu lucu kali Pak itu. Iyalah. Tunggu lah Bang ya, aku habis kurban lah. Banyak, Mungkin baru cair, duitnya segitu bangsat. Tapi emang Jual daging. emang namanya jasa emang cuannya gila ya jasa. Ya jasa sih. Mungkin yang terlihat cuannya gila, cuman yang tekornya juga sadis. Ya pasti. Karena ada yang nggak bayar gitu-gitu ya. Ada Aduh, yang pantai. sekian sampai sekian ribu nggak bayar, ada yang memang kita coba untuk mutar, kita kayak cetak ini cloth sendiri nggak muter, numpuk, ada. Cuma itulah namanya Namanya usaha-usaha. iya kan? Namanya usaha. Aku udah 5 tahun berjalannya ya memang. Santuy. Udah Ya. 5 tahun juga berarti 5 yang tahun. di Batu Haji. Batu aja udah 5 tahun. Udah lama lah. Juga ya. Udah lama Bang Ali. 2000 yang sama Raja Kapur tuh udah 3 tahun. Kan? Udah dari kucing 2 ekor sampai sekarang 10 ekor. Hah, 10 ekor. Oh, lama. Iya. Dari tak ada anjing sampai ada anjing di situ. Anjing udah beranak 2 kali kan. Nah, ini kadang orang nggak menganggap bahwa sablon itu kesenian. Ya, Kalau sablon itu kesenian susah loh. Dan yang lucunya sampai sekarang masih ada yang beranggapan kalau kayak nyablon itu kayak ngeprint kertas. Ya, kebanyakan tuh. Tri, oke. Fotokopi. Jadi mereka berpikirnya sesimpel itu Coba gitu. sablon tuh apa aja yang harus dilakukan? Misal nih, aku buat baju, nih file aku kirim ke email. Nah, terus dari file yang dikirim itu kalau memang berbentuk mentah misalnya CDR atau PSD, Photoshop atau Corel Draw gitu kan. Itu belum tentu memang tinggal kita negatifkan, kita edit lagi. Apalagi dia berbentuk JPEG, apalagi yang screenshot handphone. ada screenshot Ada. handphone. Mau screenshot handphone. Itu orang mana? Ngapain dia? Sadis. Anak sekolah, nggak mungkin kita salahin. Bang, bisa nyablon nggak bang? Untuk kelas katanya. Boleh lah, senang lah dengarnya. Oke. Minum dulu, minum. Mana tahu ini. Mana kan, gambar? ya. Mana gambarnya? Aku bilang gitu kan. Dikirim lewat WA. Zoom. Asli ini blur bangsat. Ini kan keras tipang kali. Asli. Pakai screenshot anjing kali itu. PR kali gambarnya gitu. Udah gambarnya manual ya kan. Tarik sana tarik sini pakai mouse. Kalau yang Ada yang gambar ini gambar di kertas, gambar pulpen, masih ada tuh garis-garis kertasnya. Itu yang disuruh aku hapusin satu-satu kayak gitu. Hah? Jadi kau scan dulu, intinya scan dulu kan? Scan. Kalau mereka ngasih apa ya materi yang seperti itu. Tapi inilah garis besarnya misalnya udah berbentuk JPEG lah. Dari JPEG, JPEG. kalau untuk satu warna tinggal aku negatifkan. Tapi kalau yang full color, kebanyakan kan misalnya baju band atau apa gitu kan, lebih dari 2 warna, 3 warna gitu. Kalau ini berapa warna yang kau pakai? nih? 2, abu-abu sama putih. Oke. Untuk gradasinya. Jadi kayak apa? Anjing di mataku nih hitam putih, Wak. ya makanya tuh ada abu-abunya karena di situ tuh sebelah kiri tuh. Iya. Tuh. Wah. Dari muka ini di belakang dia. Itu siapa tuh? DJ. Mabuk tai. Alamak. Jadi Mabuk tai, Pak. aduh, orangnya udah di sana, Wak. Jakarta. Jadi dari file yang dikirim itu kita separasikan, kita pecah warna. Kita pecah warna untuk angkat film, kemudian dinegatifkan karena aku sablon manual. Jadi memang betul-betul pengerjaannya itu satu cetakan untuk satu warna. Jadi misalnya dalam gambar itu ada 10 warna ya 10 lah cetakannya. Itu Macam pakai baju karkil kan? Macam baju Suara Raya tuh. Banyak warna. Banyak warna. Tuh ya? Iya, sama Suara Raya. Macam itu loh. Itu masih vektor, untung masih vektor. Ya, kan? Bukan yang raster kayak gini kan. Itu masih enak. Jadi kayak gitu. Jadi untuk buat satu cetakan dari proses angkat film, proses afdruk namanya kan, sampai kita penggesutan. Untuk satu baju itu bisa makan 3-4 hari. Kayak gitu. Cuman itu aja ya. Iya kayak gitu. Terus kan udah lengket nih, udah gituin. Terus apa sih dikeringin nih? Itu untuk pengeringan hot gun, kalau kita main plastisol hot gun itu pada saat
warna pertama untuk bisa naik warna kedua. Itu langsung jadi- di hot dulu. Hot gun, asli hot gun yang bisa untuk hidupin rokok tuh. Iya, itu stiker, ya kan? Sumpah, pasang Itu stiker, kan gitu kan? Jadi apa? Naik warna pertama, Hah? keringin dulu. Kalau nggak dikeringin, Nempel. nempel, keringin, baru naikin warna berikutnya apa segala macam. Setelah selesai itu baru pressing. Nah, pressing itu apa gunanya ya? Pressing itu untuk pada saat kita hot gun, kita pakai tangan. Ya. Gini, ada bagian yang Nggak mau rata. betul-betul mateng, ada yang setengah mateng Oh, iya, gitu. tahu, Jadi ya. di press memastikan kalau betul-betul udah nggak ada yang basah lagi gitu. Kalau basah pasti ya hancur warna gitu kan. Kalau Hancur. pas di press Ngopek pasti hancur. dia. Nah, kalau kok Diko nih, misalnya aku mau pesan lah satu lusin. Satu warna tuh berapa? Untuk satu warna, untuk sama kaosnya kita terima bersih perkiraan 70 sampai 80 ribu per piecesnya, tergantung besaran gambar tadi. Jadi aku juga memperkirakan berapa banyak tinta yang turun. Terus dia size-nya kayak gitu. Terus kalau misal 5 warna tapi 3 lusin misalnya. 3 lusin. Bisa jadi jatuhnya sama dengan satu warna selusin tadi. Gitu. Jadi masih ada nego di situ. Ya karena kan aku pengen tahu kan kesulitannya. Jangan pula nanti kita datang ke tukang sablon, ini bang 10 warna, berapa piece? 3, 150.000 satu, kata bang itu. Mahal kali, pantek ya kan, jangan kayak gitu kan. Iya, benar, Maksudnya benar, jadi kita tahu, kita menghargai. Oh gini prosesnya. Makanya kalau mau buat tuh banyak jadi murah. Iya. Wah. Kalau Ya, makin dikit, banyak makin murah ya. dikit mahal pun nggak apa-apa, tapi jangan protes anjing. Ini sih sedikit, bang. Lama kali bang. Aku udah nunggu seminggu, kok tak tahu kerjanya macam mana. Tadi tahu nih, satu baju tuh 3 hari. Harga kawan, harga kawan itu paling kontol lu. Aku kalau untuk itu aku ingat kata-kata kunci itu. Apa? Aku beli tinta nggak ada harga kawan. Bagus. Kalian Sama nato, aja. kalian pas nato minta harga kawan gitu. Aku ingat kata-kata itu karena kita di bidang jasa, kita juga butuh modal, kita Ya betul. kita belanja. Macam balik kan dia butuh modal beli tinta, Dia beli. pengen beli nasi juga. Pastilah. Iya. Kalau Orang aku pasti tukang gitu. ngurut iya cuman capek-capek tangan aja kan. Tapi Nggak ada tetap bahan yang juga. aku beli kan. Asuransi tangan. Jual pula asuransi tangan. Iya. Tangan salah urat. Terus kalau kan ini kalau ada bedanya plastisol sama apa tuh rubber. Rubber. Itu bedanya di mana? Rubber, plastisol, discharge, Banyak macam-macam ya? sudah. Jadi kayak rubber dia water base. Aha. Nimbul bang, nimbul ya. Enggak water base. Jadi bahan yang gampang dicuci dengan air. Oh rubber. Jadi kita pas Oh rubber sebenarnya deh yang nyatu sama baju itu ya tak? itu yang discharge. yang data. Oh. Itu discharge. Nih. Oh. Dia masuk ke pori-pori baju. Boleh juga kayak gini, keren Mak. Ini. Tapi ini kalau ke one take hilang kok gambarnya. Biasa kayak gitu kan? Kalau di wantek Iya iya. kan? Di wante sih masih zaman anjing di wante. Orang sekarang bikin tie Tie-dye. Tie-dye kan Tie-dye. macam gitu pakai one take kan? Ya kalau untuk tie-dye janganlah pakai discharge. Dia pasti hanya Plastisol lah biar nimbul dia dari warna dasarnya yang warna-warni itu gitu. Oke. kalau buat gitu tuh. Haha. Jadi kalau untuk rubber itu dia water base. Jadi kasarnya water base itu pada saat pengerjaan kita gunakan air gitu. Sementara plastisol itu bahan dasar minyak. Oh jadi pakai bakar pula. Pakai bahan dasar minyak. Dia kayak tinta berminyak gitulah. Yang pengeringannya tuh kalau nggak pakai hot gun tuh nggak bakalan kering. Mau kau jemur 1 bulan pun nggak bakalan kering. Iya. Nah, kalau aku belum pernah nih, Mbak, aku baru tahu. Kukira sama aja. Kalau ini apa namanya? Discharge. Discharge, Dia cabut. Iya. Dia cabut warna. Jadi warna dasar baju itu digesut, tinta itu yang menggantikan warna baju itu. Itu lebih keren. Kayak Itu kena backlin. lebih tahan lama nggak sih? Oh, Lebih awet. Boleh. karena ini nyatu sama baju. Belum pernah kan? aku buat Nyatu discharge sama ini. baju. Kayak ini lah oke lah kayaknya lebih oke. Lebih oke kayaknya. Dia jadi lebih nyatu ke baju. Jadi dia mewarnai bukan menintai, gimana ngomongnya itu ya? Bukan menimpa, dia mencabut warna dasar. Dia nyatu dengan kainnya. Bang. ganti. Dia mencabut warna kainnya gitu. Nambah ilmu nih, bagus. Iya, discharge seperti itu. Aku discharge lah, keren. Aku anak discharge habis. Sama dengan plastisol mungkin yang kayak tinta plastisol tapi dia nyatu ke bajunya gitu. Jadi dia dilicin gitu ya. Ini kita kayak nyentuh baju nih, tapi pas digini kan kaku.
Kalau ini nyatu semua memang. Nah, jadi kayak kaos kan? Iya. Nah, jadi kayak kaos gitu. Ini makanan ini old school nih gini kan biasanya. Aku saking dulu nggak taunya di cat itu kayak mana, pengen kali bikin bajunya tuh. Kau tahu aku pakai apa? Screen udah jadi cetakan, udah ada gambarnya screennya. Aku pakai tinta apa? Backlin. Bisa Cabut juga. warna juga. Ya juga sih. Keren tapi jadi kayak mana warnanya kalau baik Warna inilah krem gini, coklat muda gitu. Keren nih. Cabut warna. Keren ya. Nah, itu pada saat belum tahu kan, pada zaman belum tahu. Tapi oke juga. Jadinya oke nggak? Oke. Tapi kekurangannya kita cetak lebih dari satu, beda-beda tuh. Karena backlin yang turun berapa Iya. persen itu kita nggak bisa mastiin. Iya juga sih. Jadi ini agak terang, ini agak gelap, Tapi ini belang-belang. Tapi seru sih, tapi lebih seru kayaknya. old school. Iya. Tapi abang macam buat di frame tuh kan. Frame tuh gambar tuh pakai apa tuh bang? Itulah yang prosesnya memang aku juga untuk menjelaskannya ini memang Susah kan? jadi ada namanya formulanya itu Bremol. Ada namanya Bremol, Aku ada kencing dulu ya, Pak ya. Boleh. Lanjut. Jadi kayak dia formulanya tuh kita tutupin pori-pori frame tadi, udah kita aduk kayak emulsifier ketemu sama Bremolnya tadi, kita 1:1, kita olesin ke frame-nya, dikeringin manual biasa aja, tapi nggak dipaksa kering pakai hot gun. Kita taruh kertas tadi yang udah cetaan. negatif hitam putih tadi, kita taruh di meja lampu, hitungan 2 menit, cabut kertasnya, pindah tuh gambar. Aku juga sih bingung untuk menjelaskannya sampai sekarang, kayak kenapa seperti itu prosesnya. Macam mana orang ini buat gambar bisa nempel ke jaring-jaring gitu ya? Aku pikir dulu kerajinan kayak ngelukis toh kok. Iya kan, dibuat sendiri. Ditutupin. Ini frame kosong. Jadi Gambar sendiri. ditutup, dilukis-lukis gitu kan. Itu aku ngebayanginnya dulu kayak gitu. Tapi itu yang aku pertanyaan aku, macam mana orang ini buat kayak gini ya? Buat bisa gambar tuh ada bisa di jaring-jaring itu kan, dan bisa juga barang digosok pun gambar itu aja yang turun, yang turun tintanya. Posisi apa? Kalau ditengok tinta tuh kan sampai melubir-lubir kanan kiri kan, tak tembus. Bener. Aku pikir macam mana cara buat orang ini. Susah juga pasti itu. Kalau untuk manual seperti itu memang. Tapi enak sih bang kalau manual. Kalau aku neng orang nyetak macam abang kemarin lah kan, tarik enak gini. Tapi kalau aku buat masih jelek nih mulai. Bisa ala biasa sebenarnya. Nggak ada juga sekolahnya untuk sablon juga gitu sih. kan. Yang penting ini aja ulet aja nak belajar kan. Nak ngulik ini ngulik itu kan. Niat aja sebenarnya. Aku juga banyak dari YouTube kok. Banyak dari share dengan kawan-kawan juga. Pastilah cik itu. Tapi keren waktu itu. Nama apa? Modal awal kalau pemula lah macam sablon tuh apa-apa itu lu bang yang dibeli itu bang. Yang punya yang harus dipunya. Pasti frame. Ya, frame tuh satu ukuran beda-beda semua kan? Ada beda-beda ukuran. Kayak yang aku biasa pakai di rumah itu 40-60. Itu A3. Ukuran A3 full. Jadi A2 juga masuk situ. Ya tergantung gambar sih, betul juga sih. Jadi ada yang di bawahnya yang 35x35, 40x50. Itu sebenarnya bebas gitu. Pernah tak bang, abang dapat orderan tuh bikin apa? Sablon besar, paling besar. Gambar paling besar tuh apa tuh? Kalian lah yang suka ngerjain tuh. Bikin bendera. Asli dikerjain. Jadi itu mungkin frame-nya banyak tapi jadi satu gitu ya di kiri kanan. Kalau sekarang kalian itu lah gitu. Kalau sekarang aku udah bikin frame 1 meter. Tapi kalau dulu memang pada zaman awal-awal, kalau nggak aku terima ya aku nggak maju-maju gitu kan. Iya, kalau nggak aku terima nggak ada tantangannya, masa ini nggak berani challenge gitu kan. Aku merasa tertantang nih. Teman-teman datang, bisa nggak bikin bendera? Oh mak, bang, tunggu aku bayangin bikin dulu. keris bang. Aku bayangin dulu kayak mana. Oh nih digabung, patahin, copotin, gunting. Oke, bisa. Harus nekat. Zaman sekarang harus nekat. Betul juga sih. Ini bukan rasis tapi sistem Cina. Iya kan? Ini ada bang, ada. Bentar, padahal dia ke toko sebelah. Iya. Handphone tuh. Handphone tuh. Benar-benar kayak gitulah. Jadi palu gada sih. Ya. Apa lu mau gua ada gitu. Jadi bang bisa ini bisa. kali kita dengar kata-kata itu. Bang bisa ini bisa.
Harus bisa. Jadi ya aku padahal tahu sendiri yang pernah ke Ya. rumah gitu kan, aku cuma punya meja sablon, tapi yang datang ke aku bikin stempel, ayo, bikin banner, ayo, bikin stiker, ayo. Stempel. Iya. Karena udah lama dipercetakan itu tadi. kan. Jadi maksudnya koneksi sih. Ya, Jadi betul, koneksi orang-orang. kita ke percetakan lain juga kayak ada harga reseller dengan harga. Ya. Oh ya. Itu Kok ada. laptop berapa, Bang? Asus baru ada. Yang paling lucu Bang Alek ni kan. Bang, mau nyablon nih. Ntar mana laptop aku lagi nge-lag. Wih, belum Mak, sampai sekarang diingatin. Iya asli. Lagi Oke bang. Oh, gitu aja. Itu aja kalau lama balas pasti belum baik laptop dia nih macam ni. Iya, enggak, takutnya krisnya jadi mandau kan kelamaan. Bengkok. Aduh. Kelamaan sabar. Nah, kalau nyablon di kaset kayak mana? Bisa nggak sih? Kalau nyablon di kaset kaset tuh, itu Bang. prosesnya sama dengan sablon stiker manual. Aha. Sablon stiker manual, misalnya contohnya. Ambil 5. Sekalian serius. Jadi kan ini. Takut lupa. Ya. Kaset pita atau kaset CD? Si pita lah. Ini kaset pita. CD kaset beda dong. Compact disc. Iya, sorry. Iya. Jadi untuk kaset pita kan. Nggak usah kasih pita dulu. Stiker. Kerjaan manual. Jadi dia pakai nama tintanya itu di kaleng itu vinil. Ya, Nah, vinyl. Oh ada tinta khusus ya? Vinyl itu tinta vinil. plastik. Untuk sablon plastik. Jadi untuk stiker manual seperti itu. Jadi ini polosan nih yang untuk tempel-tempel motor itu, stiker Yeah. motor itu kan. Dipotongin. Perbedaannya dengan sablon baju, frame-nya tadi itu pori-porinya itu bisa T120 ke atas. Sementara kalau untuk baju itu mentoknya 120 itu untuk plastisol raster untuk full color kayak baju-baju metal gitu. Iya. Nah, jadi itu kalau untuk stiker di atasnya lagi memang betul-betul pori-pori yang halus sekali gitu. Itu untuk sablon stiker. Sama prosesnya dengan sablon stiker tadi untuk kaset. Jadi kaset ditaruh di bawah, gesut. Itu untuk kaset. Sama juga dengan CD. Berarti Gitu frame-nya juga. cuma segini berarti. Enggak, frame itu sebenarnya bebas. Oh, misalnya Gambar, Wak. Tergantung gambar. Frame-nya kan untuk kaset maksudnya. Iya, maksudnya frame-nya itu bebas. Bebas, tapi kalau banyak langsung sekali gesut bisa banyak nggak masalah. Itu susah ngaturnya. Iya, karena kaset itu beda ya. Kantor kedudukan kalau kita misalnya punya malnya yang tinggal kita taruh iya, kasetnya Ya, baru terus enak kita tutup. itu. Itu enak. Ini setel timpa gitu, gerak-gerak gitu. Nodong. Kasarnya itu istilahnya nodong. Stiker aja lah misalnya. Stiker kan kalau untuk manual misalnya dia bikin A4 baru nanti dipotongin bisa. Tapi kebanyakan ku tengok orang bikin stiker udah dipotongin dulu, diletak di bawah. Jadi di kaca yang untuk tempelannya itu dia punya mal. Ya petak itu ya. Jadi taruh gesut cabut, taruh gesut cabut. Kayak gitu. Padahal enak tuh sekali jalan kan 5-6 gambar kan red. Gitu kan. Itu perbedaannya pas saat aku bikin emblem. Zaman dulu satu-satu tuh. Iya, Bikin emblem. Iya. Cerut, ambil taruh. Cerut, ambil satu di belakang awak tukang potongin gitu kan, ngerapiin gitu. Sekarang ya mungkin udah banyak belajar juga, banyak pengetahuan Iya, juga langsung satu frame aja kayak baju satu biasa A3. kan. Satu Bikin A3. capek. Bisa 10 lagi ya. Dibikin garis potong. Ya, bikin garis potong betul. Baru nanti garis potongnya tuh dibordir. Itu aja sebenarnya perbedaan. Semakin banyak ilmu sih. Iyalah, Raja Kapur langganan emblem sama Bang Alek lah. Emblem ada kalian. Oh iya ada ya. Ada. Dari yang tipis, baik ke tebal. Jadi belajar lah sampai emblem sama belajar ya, menyenangkan ya. Sampai sekarang pun masih belajar, masih banyak lagi. Jadi ini bos sablon Batu Aji. Yang Ganti lah. mau Nggak Alek pajak lagi. Alek sablon Sablon. bos Batu Aji. kalau mau sablon sama Bang Alek aja, woi. Ya. Maksa weh. Nih soalnya kami anak-anak kan macam anak geng-geng itu udah biasa sama Bang Alek. Ya, tapi banyak juga teman-teman nih baru ya kan. Banyak. Kayak kemarin ada kru tapi tutup. Egosentrik. Gimana kabar? Nggak tahu, tutup aja. Nah terus apa namanya tadi ya? Nah katanya film itu nggak boleh kena lampu ya? Pada saat proses angkat film iya, memang benar-benar kayak Kenapa? ruang gelap. Jadi dia sensitif cahaya. Oh, mak. Itu kenapa pada saat angkat film itu kita punya namanya meja lampu. Oh, ini Meja bawah tuh ya? meja untuk angkat film. Pada kita gesek formulanya itu
harus jauh dari sinar. Sebenarnya nggak mesti gelap. Mm. Waktu belajar iya awak takut kali kan gitu kan. Gelap, tutup jendela gitu kan. Pajak gitu. Tutup semua. Udah kan udah gelap. Oke, baru lah. Itu pada saat itu seperti itu. Cuman makin sini sebenarnya intinya jangan pas di bawah ultraviolet gitu. Jangan pas di bawah matahari. Kita gesut di ruangan seperti ini, di sini pun bisa gitu. Kita gesut. Sesudah kering, kita keringin apanya tadi, kita taruh kertas, kita taruh ke lampu. Di situlah prosesnya dalam 2 menit itu dia perpindahan gambar dari kertas ke frame tadi. Oh, itu yang tadi aku tanya mau gitu juga tadi. Keren ya. Kayak gitu kalau untuk manual ya. Tapi kalau macam frame-nya tuh Bang, itu betul-betul harus ketat kan? Ketat. Kalau Abang buat sendiri tuh macam mana Abang ketatkan deh? Aku ada meja untuk dirusak. Jadi kalau di orang-orang di Jakarta dia punya alat, dia ngepres itu kan. Dia pasang kiri kanan, terus ditaruh kayu atau besinya di tengah, terus diturunin, ini dinaikin. Ya. Di situlah Ini pengetatannya. Tapi macam model sulam. Gitu kan. Tapi kalau aku caranya dua frame kosong, dua kosong, kain tuh. papan kosong, bentang kainnya, jepret di sini, ketatin di sini. Oh, ikat ya, diikat. Ketatin di sini. Terus ambil sisi meja, bengkokin. Jadi satu nahan pakai kaki, yang ini ketatin. Jepret, udah selesai balikin lagi. Main. Jepret. Jadi main sendiri. Mantap. Sudah lama sendiri mungkin. Curhat ya. Terbiasa sendiri. Ini kalau apa namanya? Banyak kali. Kalau ini ini namanya. Ini aku ingat. Ini nama tempat Abang. apa namanya? Fetus. Screen Printing Production. Ini di mana? Di Batu Haji. Batu Haji. Instagram ada nggak sih? Instagram ada. ada. Fetus Screen Printing. Facebooknya juga ada. Wih, ini pun keren nih. Arab Putri Record udah aku lihat di video klipnya siapa? Mantap. Siapa? Aduh. Ya bingar lah. Bingar ya? Iya, satu-satunya ini Abang sendiri? Orang-orang Abang semua nih? Jadi di Arab Putih Record kami ada berempat. Putih. Ada Rival, aku, Radit, sama Bogel. Oh, ya, Bogel. ini satu-satunya label yang berhasil ngerilis kompilasi Batam. Oh iya. Ini yang salah satu yang berhasil. Belum ada sebelumnya. Belum. Belum ada. Banyak wacana. Dulu ada. Loka Suara mau bikin. Jadi istilahnya kolektif dibuatin yang live kompilasi. itu kan? Enggak ada. Jadi orang tuh ngirim. Enggak sempat. Acaranya nombor nggak bisa. Gitu. Kacau lah pokoknya. Jadi enggak jadi tuh. Oh, yang kalian Jadi minta ini- kemarin materi dari Iya. bandnya. Tapi ini jadi mantap. Itu dia bagus. Harap Putih, old school. Harapannya Pak Bang Alek lah untuk ke depan nih. Ale dari ngeband-bandan. Dari band Band-bandan dulu. dulu. Dari band-bandan dulu ya. Iya. Kayak mana ya? Kayaknya Momo di Batam ini yang mungkin kalian juga tahu. One Album Wonder. Jadi kebanyakan band-band Batam itu setelah rilis satu album, setelah EP launching kayaknya gitu. ngilang gitu. Itu masih kurasain sampai sekarang berkarya lah gitu. Intinya konsistensi. Konsistensi Ya. tadi. Ayo gitu, mau dia proyekan mau 1000 proyekannya ya nggak masalah. Cuman mana nih kawan-kawan nih gitu. Konsistensi. Mana nih kawan-kawan. Aku juga ngerasain keterlambatan di akunya sendiri, di band akunya sendiri. Cuman untuk kata hilang itu tidak. Ya. Pasti ada saatnya meledak nanti gitu. Cuman jangan hilang gitu. Jangan pernah mati muda aja. Oke. Ya, betul juga sih. Mantap. Kalau untuk ini Petrus. Untuk Petrus. Oh, ada R-nya. Petrus. Kirain Petrus. Untuk Vetus yang mudah-mudahan Cuan. semakin maju, Cuan. Mana tahu bisa upgrade lagi yang lebih wah Tapi kan. Nah. kok emang fokusnya di manual? Manual. Fokusnya emang di mana? Malah lebih seru kali ya. Masalah keawetan. Iya juga sih, masalah Bang. seninya tadi proses pengerjaan itu kita di digital kalau ngikutin sekarang ini DTG kita tinggal enter udah kita tungguin tuh kayak gitu. Nah, ketahanannya tak tahu gitu kan. Nggak dapat lagi gitu prosesnya tadi. Memang proses sablon yang paling aku suka apa, campur warna. Oke. Misalnya nih Sarman nih sering warna-warna rancu nih ngasihnya nih, sumpah warna-warna sulit yang mau tak mau aku bikin adukan baru tuh. Jadi proses itu aku suka tuh. Belum dapat, tambahin 1 tetes.
Oh sikit lagi. Tambah satu tos. Berlebih anjing bikin lagi. Waduh, mau. Ah itu situ. Jadi harus menghargai tukang sablon memang. Kalau Seniman. Bang Alek ini aku sering kasih warna mustard, Pak. Mustard tapi ada kemas-emasannya gitu. Oh. Iya, memang yang bukan warna umum. Kontol. Warna umum. Tapi jadinya cantik, Wak. Itu. Kegelapan ya mau nggak mau bikin baru Iya. gitu. Keterangan tambah betul-betul setiap tetes pigmen itu berpengaruh gitu. Ah, itu aku suka proses di situnya gitu. Kalau untuk penggusutan itu sebentar. Ya. Proses angkat film itu yang lama gitu. Mau itu. Kalau Gila juga sih. ya. Tapi kalau kok sistemnya misalnya pesan harus bayar berapa persen dulu nggak sih? Itu Harus. DP. Harus DP. betul ya. Ah. Paling nggak apa namanya? Nggak rugi lah intinya gitu kan. Tanda jadi sebenarnya. Harus ada. Dalam Berapa bisnis persen ya tuh, seperti itu. Kalau Bang Alek kebanyakan dia mau beli bahan. Ya. Tinta. Itu aja sih. Kalau untuk kawan-kawan aku belak-belakan aku jujur. Tapi emang harus Apa aja bahan yang aku dulu butuhkan. gitu ya. Iya. Memang betul-betul harus bahan. bilang gitu. Jadi dia pengen bahan apa, kira-kira untuk biaya bahan itu berapa, mungkin itulah DP-nya. Kalau untuk kawan-kawan ya. Iya. Tapi kalau untuk orang luar ya agak tensin lah ada ya, sekian capeknya, persen gitu. ada capeknya, bayar capek bener ya. Betul. Kalau bisa sih kawan juga harus tahu, oh segitu, oke aku lebihin dikit biar capek emangnya gitu ya kan. Ya kan di Vetus ini juga secara tidak langsung aku memang ngajak kawan-kawan. Tahu sendiri teman-teman masih banyak yang di jalan nih. Ya, itu. Aku ajakin Ya, gitu. Banyak nggak tahan memang sih. Iya. Atau memang masih pengen bebas atau gimana, kita Tujuannya nggak tahu bukan juga. kerja, dapat ilmu. Macam berbagi. itulah Bian si Acil kan. Acil. Ini tuh lasak kalau kerja. Acil tuh namanya Bian. 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 Baru tahu Wak, dari dulu Acil Wak. Albiandra. Ya Allah. Ceweknya gila kali, cantik kali ceweknya sekarang. Enggak, tanpa dia sadari jangan-jangan yang nyemain beranda dia Albiandra kan, kita nggak tahu juga. Soalnya semak kali beranda aku tengok Albiandra semua. Beranda, boleh tahan. Bian. Nah, jadi ngajakin teman-teman untuk ayo berkarya. Kau mau duit kau kerja. Itu aja yang kutanamin gitu. Bantu aku sablon, kau dapat ilmu, kau dapat duit. Berapa lusin kita kerjain malam ini sekian untukmu. Itu Tapi yang tetap kuhitung gitu. paling lebih dari duit ada ilmunya. Mana tuh bisa ya. pakai. Nah, ini di Batu Haji, mana tahu di Duryangkang buka kawan baru kan mantap. Jadi banyak. Ya gitu-gitu. Karena di sana juga ada anak sekolah yang dari screenshot mau ngeprint. Sama foto pakai ini, pakai tangan. Iya. Bangke. Ingat aku tuh sumpah. Iya, makanya intinya sih ilmunya selesai. Itu aja. ilmu, itu yang ilmu. lebih dari Lebih dari gaji sih itu. lebih dari duit, iya makanya. Bisa dari ilmu bisa jadi carikan duit gitu kan. Oke lah, terima kasih buat Bang Ale, ya, Gendut jauh-jauh. Batam, Gendut Batu Haji. Buat Haji, Vetus, Banyak, woy. screen printing. Yo, follow nih, follow. Karena gitu, buatnya dari hati, Wak. Bukan Ya, betul. karena itu. Dia Enggak sekedar bisnis. iya. Ah.